ingin sekali mengucapkan selamat datang bagi saudara-saudara semua. Saya tahu bahwa saudara punya kesibukan, tapi saudara datang itu adalah kerinduan yang kami inginkan. Ya, jadi saudara-saudara semua, bagi yang kenal kami atau belum kenal kami, sangat welcome. Ya, dan juga saya mewakili sebagai gembala, saya terima kasih kepada panitia di sini, ya, Henry dan Cindy ketua panitia, dan juga semua yang sudah berbagian dalam pelayanan, dan yang di belakang semua yang tidak terlihat, biarlah Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur saudara-saudara datang di sini. Biarlah persekutuan kita adalah persekutuan yang indah selama-lamanya. Tapi hari ini kita ada spesial. Ada seorang yang kami kenal beberapa bulan yang lalu. Dia seorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang paling utama. Dia datang dengan istri. Dia seorang bertugas namanya menjadi konsul jenderal Indonesia yang ada di kota Sydney untuk Sydney dan juga Queensland dan South Australia. Konsul jenderal ini bernama Pak Pendekar Sondak. Ya, kami sangat welcome Bapak dan Ibu. Saya pernah bertemu tapi belum sempat serial, tapi Bapak beberapa kali pernah ke gereja kami yang ada di Castle Hill. Kami sangat senang sekali. Nah, saat ini tentu saya akan berkhotbah karena saya pendeta, tapi saya juga akan mengundang Bapak Sondak datang berkenalan dan say hello supaya saudara-saudara ini ya, saudara tahu bahwa yang kali ini bertugas di Madura itu Bapak ini orang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berkenalan, dan tapi saya mohon kalau berkenalan jangan langsung cerita persoalan saya. Ya, ini urusan paspor lagi sulit. Ya, ini lagi hari Natal. Kita bicara soal ini aja ya. Kita salam Tuhan Yesus ya. Mari, mari sini. Mari Pak Sondak, welcome. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Ibu, mari mengucapkan juga welcome. Shalom. Selamat sore Ibu Bapak sekalian yang saya kasihi. Apa kabar? Puji Tuhan. Pertama-tama saya tentunya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah bisa diundang di gereja eklesia yang indah ini di Chatsworth. Tentunya untuk menerima firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta. Dalam kesempatan ini saya berbahagia karena bisa ditemani mantan pacar saya. Istri saya baru datang kemarin. Jadi kebetulan istri saya masih bekerja di Jakarta, jadi saya jadi jomblo lokal. Istri saya namanya Fabiola. Kita sudah punya 2 putri, 1 anak mantu, dan 1 cucu. Jadi sudah tua kelihatannya. Baik Ibu Bapak sekalian, tugas kami di Sydney ini tentunya hanya 1 kata, ada lagunya 1 kata, yaitu melayani. Jadi saya datang ke sini dibiayai pemerintah untuk melayani Ibu Bapak sekalian. Amin. Tapi jangan hari ini kayaknya. Ibu Bapak sekalian, silahkan kalau ada masukan mengenai pelayanan atau pertanyaan, nomor telepon saya ada di Bapak Pendeta. Jadi bisa langsung. Saya nggak sebutin nomor telepon saya. Ada nomor Indonesia, ada nomor Australia. Nah, Ibu Bapak sekalian, dalam kesempatan ini saya juga ingin Ibu Bapak sekalian bisa hadir di KJRI Los Angeles sebagai keluarga besar warga negara Indonesia di perantauan. Kalau ada pelayanan
atau surat-surat dokumen yang ibu bapak perlukan. Karena kalau nggak salah tema Natal kali ini adalah keluarga ya. Jadi kita harus mendekat ke keluarga. Jadi ibu bapak sekalian adalah keluarga kami. Amin. Yes. Kan ibu bapak sudah kenal saya, sekarang berarti sudah tidak asing lagi, jadi tak kenal sama kata saya, jadi sekarang udah saya. Yes. Saya kenal satu jemaat di sini, Pak Sony di belakang kalau nggak salah. Itu Pak Sony, halo. Ya, sudah kenal duluan, tapi yang lain banyak juga yang saya tahu. Ini semua adalah keluarga dan tentunya saya berharap sekali ibu bapak sekalian akan lebih bisa intens bertemu, tentunya tidak hanya dalam rangka Natal. Saya ada sambutan panjang nih, 10 halaman. Tapi yang jelas saya baca pantun aja. Yes. Pantun. Kalau katanya kalau pantun harus pakai cakep gitu ya. Pergi ke gereja jangan terlambat. Kayaknya dalam nih kalimatnya. Jangan terlambat. Lampu merah sabar, jangan emosi. Walau jauh dari kampung halaman tercinta, Natal dekatkan hati, satukan kita di sini. Amin. Terima kasih. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh panitia serta jemaat Gereja Eklesia Mission, ibu bapak sekalian yang sudah sibuk untuk panitia Natal ini, Bapak Pendeta Sam, penatua, majelis dan juga para penyanyi dan pemain musik serta asyik. Terima kasih, selamat merayakan Natal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Luar biasa. Kita ada konselor mewakili pemerintah Indonesia, tapi dia benar-benar beliau memang benar-benar mengasihi jemaat orang Indonesia semuanya. Juga kita anak Tuhan yang satu iman. Ya, saudara-saudara sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Amin. Kalau lapar tunggu dulu, nanti ada makan. Jangan bilang sudah lapar ya. Ini aja. Hari ini saya rindu membaca firman Tuhan dan saya akan membagikannya di Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 12. Saya akan baca di ayat yang pertama, yang ganjil saudara lanjutkan dengan bacaan yang ayat yang kedua, ayat yang genap, dan kita bergantian dari ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. 1, 2, 3. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ini belum makan ya.
Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lapin dan dibaringkannya di dalam pelungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat 8. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu sesuatu yang bertentang. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Sama-sama. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam palungan. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar, meskipun Natal, arti Natal yang sebenarnya. Banyak kita kurang mengerti, sehingga kita kurang begitu menangkap lebih dalam. Hari ini kita akan membawa 4 bagian bagaimana kita bisa mengerti. Kenapa? Yang pertama adalah mengapa Yusuf dan Maria yang saudara-saudara dipakai. Kan pada waktu itu banyak gadis, banyak wanita, ya, ada laki-laki yang lain. Tuh kenapa Maria dan Yusuf? Itu harus perlu ditanyakan itu. Kesatu, supaya kita ini semuanya itu ada jawabannya. Karena mereka berdua itu keturunan Raja Daud. Itu yang sudah dikatakan bahwa dari Raja Daud, ya, meskipun mereka sesudah Raja Daud yang luar biasa 1000 tahun dan anaknya Salomo kerajaannya mulia, tapi pada masa itu mereka, negara Israel itu sudah berulang-ulang kali dijajah oleh orang-orang bangsa yang lain. Mulai dari Nebukadnezar, mulai dari itu Raja Babel, Raja Iran, ya, dan juga habis itu Alexander the Great, ya, saudara pernah dengar. Habis itu kerajaan Roma, dan Tuhan Yesus ini pada masa kerajaan Romawi. Mereka yang nenek moyangnya itu luar biasa, tetapi pada masa mereka sudah bekerja sebagai tukang kayu. Sederhana bukan? Maria itu bukan saja dia hanya seorang gadis yang mulia, yang benar-benar dikatakan memperoleh karunia Tuhan. Dia benar satu pribadi yang benar-benar mau mentaati saat malaikat menyampaikan pesan itu. Waktu malaikat datang bahwa dia akan melahirkan seorang juru selamat, seorang yang luar biasa, anak Allah yang hidup. Tentu bagi orang yang lain adalah mana mungkin saya belum, ya kan? Benar, dia ada pertanyaan itu, tetapi dia tunduk kepada Tuhan dan percaya. Dan itulah yang membuat Tuhan lihat bahwa luar biasa hati dari seorang gadis ini. Bayangkan saudara, dia masih muda, masih remaja. Kalau diperkirakan dari para ahli teologi, kemungkinan umurnya antara 15 sampai 17. Tetapi dia berani, zaman sekarang masih anak-anak, zaman itu sudah siap untuk nikah pada waktu itu. Ya, zaman itu saudara-saudara, dia memang sudah bertunangan dengan Yosef. Tetapi firman Tuhan katakan mereka masih belum sebagai suami istri satu seperti yang kita mengerti. Ya, bertunangan di Israel itu waktu
bertunangan itu sudah disebut apa? Sudah sebagai suami istri tetapi belum punya hubungan yang orang dewasa lakukan itu. Ya, saudara-saudara, kita di sini mempelajari bahwa ketaatan itulah yang membuat Tuhan memilihnya. Biarlah ibu-ibu semua kita di sini bisa belajar dari Ibu Maria. Amin. Luar biasa. Dan Yosef juga tidak kalah. Saudara tahu, pada waktu dia dengar bahwa istrinya mengandung, diam-diam dia ingin menceraikannya. Tetapi pada waktu malaikat katakan, jangan, karena yang di kandungan Maria ini bukan dari siapa-siapa, tapi dari Roh Kudus. Dan pada waktu itu dia membela dan menjaga. Dia tahu kalau tanpa pernikahan dan sudah mengandung pada masa itu bisa dilempari sampai mati. Ya, tetapi dia membela dan menjaganya. Dan firman Tuhan katakan bahwa dia adalah seorang bapa yang telah menjaga istrinya. Saudara-saudara, biar bapak-bapak di sini, ya, Yosef dikenal di situ satu pria yang tulus ikhlas. Biarlah bapak-bapak kita semua di sini tulus ikhlas. Amin. Tidak ada main gaya-gaya, mau ngomong di istri sini terus di belakang berbuat lain. Di sini tidak ada. Amin. Mungkin ada di sana sini, tapi di sini tidak boleh. Nah, saudara, bukan itu saja. Yang berikutnya itu memang firman Tuhan katakan bahwa di Yesaya sudah dinubuatkan 750 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 7:14. Saudara baca itu, Yesaya 7:14. Ya. Saudara, lihat di sini. Oh, sudah di sana dulu. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Karena pada waktu orang Israel minta tanda, dan Tuhan berikan ini. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Perempuan muda di sini mungkin kita punya orang yang tidak mengerti, pikir hanya manusia. Ini dia masih virgin, bahasa itu. Ya, masih apa? Masih apa? Perawan. Ya, puji Tuhan. Dan kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini dia sudah dinubuatkan bahkan di 9 ayat 5 dan 6 Yesaya ayat 9. Bukan. Oh ya, pasal 9 ayat 5 dan 6 katakan apa di situ? Ayo kita baca sama-sama. Ya. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berpusat. Kesudahan di atas takhta Daud dan di atas kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan. Itu semua datang dari Tuhan. Bahwa sebelum kelahiran itu sudah dinubuatkan. Ingat, di dalam Alkitab ini minimal ada 200 nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Ya, hampir. Di dalam
Tentang kelahiran itu ada sekitar 40. Dan itu digenapi dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Kalau kita mau berbicara mengenai chance ya, untuk bisa Yesus temukan itu, jadi satu di antara triliun-triliun orang baru bisa dapat ketemukan tepat seperti itu. Dan bukan itu saja saudara-saudara, kedatangan yang kedua kali, 2 kali lebih banyak berbicara tentang kedatangannya yang kedua. Saudara percaya bahwa dia sudah datang pertama kali, dia akan kedua kalinya datang? Amin? Amin. Karena Yesus itu Tuhan, ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa mengapa yang berikutnya lagi saya tulis di sini itu kota Bethlehem. Saudara tahu? Pernah ke sana? Ada yang pernah ke sana? Tolong angkat tangan. Ya, ada beberapa ya. Kurang lebih 10 km dari kota Yerusalem. Dari 10 km dari kota. Dia ada di bukit-bukit dan lembah. Yerusalem agak lebih tinggi. Ya. Di situ saudara, tempatnya bukan padang gurun, padang di mana domba-domba banyak rumput. Di sini ada daerah yang kering, tapi ada daerah yang indah. Nah, Bethlehem itu demikian. Sehingga nenek moyang dari Raja Daud memilih untuk tinggal di situ. Siapa yang ingat? Ya, siapa nenek moyang dari Raja Daud? Ada Boaz, Naomi, ya, Ruth. Itu sudah tercatat kota Bethlehem itu kurang lebih sekitar 1300 tahun sebelum Tuhan Yesus sudah ada. Saudara perhatikan, Bethlehem itu memang bukan itu saja, dan Tuhan sudah berjanji bahwa di kota itu akan lahir Sang Juru Selamat. Saudara baca di Mika 5 ayat yang pertama. Mika 5. Saya harap saudara-saudara bisa menulis di ayat-ayat ini, ya. Ya. Sudah dapat? Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, ya, seperti Chatswood North Shore, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yang lahir itu sudah ada sebelum purbakala. Jadi sudah ada, bukan baru lahir baru muncul. Ia sudah ada sebelumnya. Amin. Firman Tuhan katakan, sebelum dunia ini dijadikan, sebelum ciptaan ini ada, Tuhan itu sudah ada. Amin. Tetapi dia datang menyatakan dirinya di dalam pribadi manusia. Baik, luar biasa Tuhan kita ini. Dan di sini kenapa Bethlehem? Ya, saudara tahu bahwa sebelum domba-domba yang akan dibawa ke bait suci di Yerusalem disimpan dulu di Bethlehem untuk nunggu sampai harinya. Dikemukin dulu domba-domba itu, di situ ada namanya Bethlehem Flower, di mana itu domba-domba itu diseleksi dulu, ya, yang tidak ada cacat baru dikirim ke Yerusalem untuk hari pengorbanan itu, saudara-saudara. Dan setiap nubuat itu digenapi Tuhan. Jadi Tuhan itu waktu mau mengutus anaknya itu sudah siap. Kalau saya akan ada waktu kita bisa bicara. Dari Musa sudah siap, dari Abraham itu sudah siap, semuanya gambaran yang akan digenapi dalam satu pribadi Yesus Kristus. Bagi saudara yang belum begitu mengenal dia, tentu sulit itu bagi saudara untuk percaya. Tetapi kalau saudara makin menyelidiki Alkitab, semua rahasia yang membingungkan dunia ini itu terbuka satu
demi satu. Jikalau saudara benar-benar lapar dan haus akan firman Tuhan, maka firman Tuhan ini akan menjawab kebutuhan kita yang terdalam di muka bumi ini. Mungkin dokter bisa memberikan untuk hal-hal kesehatan, ya, tetapi Tuhan itu memberikan yang terdalam, yaitu manusia, roh kita, pengertian kita, bahkan tubuh kita. Tuhan dapat menjawab semuanya. Saudara-saudara, itu Bethlehem. Dan yang ketiga, ada 4 ya saya katakan ya. Belum lapar kan? Masih bisa dengar kan? Oke. Kok anak yang lahir ini bukan anak biasa? Ya, kalau orang kaya punya anak, pasti dia akan telepon temannya atau pemerintah yang dia kenal, mungkin wali kota atau apa. Dia telepon bahwa saya sudah punya cucu atau saya sudah punya anak. Biasanya begitu bukan? Ya. Tetapi di Alkitab ini berbicara hal yang luar biasa. Kenapa gembala-gembala yang dikasih tahu? Saudara baca tadi kan? Gembala yang dikasih tahu. Padahal dalam sosial pekerjaan ledornya itu dari tangga itu paling rendah, itu salah satu pekerjaan itu gembala. Sudah harus tahu di sana itu gembala itu seperti tidak ada harga. Kalau bosnya bilang kamu keluar kerjaan, tidak ada junior yang bela. Kalau kamu saya mau bikin apa saja, tidak ada orang yang bela. Tetapi kok Tuhan mau kasih tahu berita itu? Bukankah kita selalu anak cucu kita lahir pasti orang-orang yang dekat dengan kita loh, baru kita kasih tahu. Tuhan itu sangat dekat dengan orang yang dianggap hina. Tuhan itu sangat dekat dengan orang yang tertolak, orang yang merasa tidak sanggup. Kalau saudara baca di Yesaya di mana God's heart itu for people yang tertolak, yang grief, yang susah, yang sedih, tidak ada tertolak. Itu hati Tuhan. Memang benar loh. Saya juga pelajari. Kalau orang hidupnya lagi makmur, senang, Tuhan ngomong juga dia nggak dengar. Benar nggak? Kebanyakan begitu. Tapi kalau orang lagi susah, lagi sedih, katakanlah sekarang mungkin orang-orang bodai yang ini ya, mungkin mereka lagi sekarang ini terbuka. Iya. Oleh karena itu hari ini, mengapa Tuhan memilih untuk memberitakan kepada para gembala? Ingat, yang ke-1 kita pelajari, gembala itu mau dengar. Waktu mereka datang, dia mau dengar. Dan bukan itu saja, dia langsung pergi taat. Kalau orang sibuk kan masih ini kan, aduh Tuhan saya ada janji yang lain dulu. Benar nggak? Kalau mereka langsung cari Maria dan Yosef yang ada di palungan itu. Saudara, berarti Tuhan itu bukan saja mencari orang yang mengalami kesusahan atau yang pekerjaannya sangat tertolak, ya, tapi orang yang rendah hati dan orang yang mau taat. Apakah kita hari ini di sini? Tuhan bicara, kau lakukan itu. Ya, ada banyak alasan. Hari ini kita semua belajar menjadi gembala, sehingga wahyu Tuhan itu dapat tembus di dalam hati kita. Otak kita itu adalah otak yang sudah mudah untuk menerima firman Tuhan. Di dunia modern, khususnya Eropa, saudara tahu kenapa kekristenan begitu rendahnya poin sekarang ini. Ya, saudara harus tahu. Saya ada baca di Prancis, ya, itu gereja katedralnya luar biasa. Notre Dame itu hanya renovasi aja 1,3 billion dolar US dollar. Hanya renovasi loh kebakaran. Notre Dame yang kebakaran di Paris itu. Berarti mereka tuh berani keluar uang untuk itu. Dan banyak orang kaya kasih uang. Termasuk orang-orang dari
Hermes atau Louis Vuitton. Jadi saudara bayar nggak salah dengan donasi. Tapi jangan begitu, oke? Dan saudara harus tahu mereka itu apa? Tapi itu hanya jadi bukan tempat berdoa, tempat untuk cari Tuhan. Itu sudah mirip museum, orang datang lihat-lihat saja. Banyak sekali begitu. Tetapi biarlah kita orang Indonesia yang mengalami kesusahan, macam-macam bencana, tetapi kita akan tetap cari Tuhan dan hidup untuk Tuhan, mengasihi Dia, menyembah Dia di dalam kebenaran. Amin. Penting loh. Orang kalau kaya itu sulit sekali, karena banyak waktunya itu hanya dipakai hanya untuk mau makan di mana enak-enak. Saya pernah dengarkan orang miskin banget, oh Tuhan, kita mau makan apa ini hari? Benar kan? Kalau orang sudah mulai pekerjaan, benar kan? Sudah mulai punya pekerjaan, mulai bilang, oke, kita mau makan di mana? Di Chatswood atau di Eastwood, benar kan? Ya, kadang-kadang gitu, mau restoran apa kan? Tapi kalau orang sudah kaya, dia bangun pagi, dia nggak mikirin itu, siapa yang harus saya makan hari ini? Benar kan? Kenapa? Sudah bosan dengan makanan itu semua. Yang dia cari itu, siapa yang bisa dia makan? Oleh karena itu, saudara-saudara, biarlah hati kita pulang hari ini selalu berkata, Tuhan, saya ini tidak mampu jalan sendiri tanpa Engkau. Saya perlu dituntun oleh-Mu. Karena Tuhanlah yang mengasihi saya lebih dari siapapun. Dan yang ketiga di sini saya catat. Tadi ayat itu katakan, ya ayat yang ini saya baca. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Kok bisa ya Tuhan lahir di dunia ini? Mungkinkah? Mungkin, saya ingin katakan. Memang manusia tidak mungkin jadi Tuhan. Benar nggak? Tapi Tuhan mau jadi manusia, emangnya sulit apa? Dia yang ciptakan, bukan? Katakanlah Bapak Ibu di sini ingin jadi Bapak Prabowo, pasti ditangkap di istana di sana. Gaya Pak Prabowo, nanti engkau ditangkap sama satpam di sana. Tapi kalau Pak Prabowo datang di sini diam-diam pakai jenggot sedikit, duduk diam-diam, siapa yang kenal? Tidak ada yang kenal kan? Bisa kan? Bisa kan? Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita manusia mau jadi Tuhan, itu yang celaka. Tapi kalau Tuhan mau jadi manusia, bisa. Dan ini sudah terbukti. Saudara pernah baca bahwa sebelum hari Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, Abraham berbicara muka dengan muka bersama Tuhan. Ada di ayat Kejadian 18, saudara selidiki. Dia berbicara. Jadi berarti bahwa manusia itu punya kemampuan untuk berbicara dengan Tuhan. Dan bukan itu saja, Tuhan itu bisa menjadi manusia. Bukan saja hanya malaikat yang jadi manusia, Tuhan pun bisa. Kalau saudara baca, ada beberapa kali tanda-tanda di Keluaran Tuhan menjadi seperti berbicara dengan Musa. Sebenarnya hati Tuhan itu bukan hanya yang jauh. Dia ciptakan kita jadi anak-anaknya itu, dia ingin dekat dengan kita. Kita ingin dekat dengan Tuhan enggak? Atau lebih dekat dengan hari yang ini? Benar, saya ini benar dia ini. Saya sudah kenal banyak orang. Jarang orang bilang, aku mau kenal Tuhan, aku mau dekat dengan Tuhan. Kebanyakan kalau uang semangat, kalau bicara Tuhan ketiduran. Saudara-saudara, oleh karena itu hari ini
Artinya Tuhan itu mau dekat dan mau berbicara dengan kita. Tuhan itu mau jadi, bahasa teofani yang berarti ya, itu Tuhan, sejarah sudah menyatakan bahwa Tuhan itu Allah yang dekat dengan kita. Di Taman Firdaus itu firman Tuhan pada hari yang sejuk, Tuhan datang untuk bertemu dengan Adam dan Hawa, bukan? Apakah kita di sini mempunyai hati yang terbuka untuk Dia? Itu penting sekali, karena kita bisa dekat dengan siapapun, tapi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita sedang kehilangan yang paling berharga di dalam hidup ini dan arti dari kehidupan ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang itu dikatakan datang untuk mencari yang terhilang. Ia datang untuk bayar harga yang kita tidak mampu bayar, menebus dosa kita. Dikatakan Dia adalah juru selamat. Juru selamat. Kalau kita ada, katakanlah ada sesuatu ini ya, kebakaran atau kebanjiran, ada yang menyelamatkan kita, tentu kita akan menghargai orang yang menyelamatkan kita, bukan? Ini bukan saja menyelamatkan yang sementara di muka bumi ini, daging ini ya, tetapi menyelamatkan jiwa kita, roh kita yang seharusnya pisah dari Tuhan, jauh dari Tuhan, dilemparkan ke kegelapan. Tetapi Dia selamatkan kita dari sana untuk bawa kita kepada jalan yang benar, jalan yang terang. Bukankah kita perlu memberikan yang terbaik bagi Dia? Firman Tuhan katakan Dia Kristus. Bahasa Inggrisnya itu Messiah, ya, Mesias kita. Artinya Dia yang diurapi, Dia yang diberikan otoritas menjadi raja kekal. Tadi kalau kita baca, selalu Dia jadi raja kekal. Tidak ada manusia yang ada raja kekal. Paling selama-lamanya, katakanlah Queen Elizabeth 70 tahun menjadi raja. Tidak selama-lamanya, bukan? Raja Thailand mungkin 75 tahun meninggal. Bisa kan? Tapi tetap batas. Tetapi yang hanya jadi satu raja kekal selama-lamanya dari sebelum dunia jadi. Ingat, Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum dunia jadi. Kalau saudara baca di doanya di Yohanes 17, Dia berkata apa? Aku bersama dengan Engkau Bapa sebelum dunia dijadikan. Kalau katakanlah para ahli katakan dunia ini, universe kita, galaksi kita berumur 13 billion years, firman Tuhan katakan Dia sudah ada sebelumnya, karena Dia yang menciptakannya. Luar biasa Tuhan yang kita sembah. Dan karena itu hari ini jangan jadi pribadi yang kecil, maksudnya pikiran kecil. Hidup ini apa sih? Untuk apa sih hidup sih? Gini, baru susah sedikit langsung kecewa. Jangan. Tuhan kita tuh besar. Menderita sedikit di bumi ini gak ada artinya sebanding dengan apa yang telah tersedia bagi kita. Amin. Saudara-saudara rindu ke sana? Benar? Mau cari siapa di sana? Cari Tuhan Yesus atau hanya mau cari surga? Banyak orang hanya mau cari surga. Salah, kurang bagus. Harus cari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang punya kerajaan surga kekal selama-lamanya. Kalau kenal dengan Tuhan Yesus lebih indah, saudara-saudara. Ya. Karena itu hari ini dikatakan Dia adalah Tuhan. Yang lahir di Bethlehem itu Tuhan. Di firman Tuhan katakan sebelum dunia ini ada, Dia adalah firman. Dan firman itu menjadi manusia, menjadi daging.
yang tinggal bersama-sama dengan kita. Dia ada sebelumnya ada. Jadi jangan pikir, oh ya ini kebetulan lahir. No, itu sudah rencana kekal. Bahwa saat manusia tidak berdaya dalam dosa, saat pada waktu yang tepat, di Galatia 4 katakan bahwa pada masa yang tepat ia lahir untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara, mari hari ini, apakah kita sudah benar-benar tahu bahwa untuk menerima anugerah kasih karunia, milikilah yang dimiliki oleh Yosef dan Maria, Yusuf dan Maria. Kalau rindu untuk mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini, jangan datang ke Tuhan dengan kesombongan. Ingat, persoalan manusia terbesar itu kesombongan. Kesombongan itu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Ingat, ada satu pribadi yang pernah sombong di sorga, dan firman Tuhan katakan Tuhan melemparkan dia keluar dari sorga, dan namanya Mr. Lucifer. Ya, oleh karena itu kita perlu seperti gembala yang welcome. Tuhan, engkau mau apa? Aku mau belajar. Jangan pakai kita punya reason. Ingat, reason kita itu sangat terbatas. Saya suka dengar sekali itu orang-orang yang ahli, mulai dari Stephen Hawking, Richard Dawkins yang bilang Tuhan itu tidak ada. Mereka punya jawaban itu, tanya-tanya itu sama seperti anak kecil masih sampai school itu. Tapi kalau orang yang mengerti bahwa dia menciptakan alam semesta yang begini luar biasa besar ini, ada tangan yang kuat, ada maha besar, maha kasih, maha segala-galanya, dan dia lahir menjadi manusia. Dan akhirnya, kalau saya pikir Tuhan kenapa nggak lahir di bintang 5, rumah sakit bintang 5, di sini ada, benar nggak? Benar kan? Kita punya anak aja kalau mau lahir tuh kita bilang rumah sakit yang terbaik mana ya? Benar kan? Kalau kita punya anak mau lahir kan, maksudnya anak perempuan kita khususnya, kita sudah mikir, oh mau yang itu, desain yang ada di Walanda, bagus, 5 star. Tapi ini yang luar biasa nih mau lahir di kanan, nggak ada higieniknya kan, mau namanya kandang, benar kan? Nggak ada yang tempat yang mulia semua. Tapi firman Tuhan katakan, itulah dia. Tuhan yang kita sembah ini sangat-sangat luar biasa, begitu besar, tapi dia tidak pernah orang bilang mempertahankan hebatnya itu, tapi dia mau datang rendah selamanya. Adakah kita miliki hati yang demikian? Saya sudah renungkan, kadang-kadang di gereja ada pertengkaran, di rumah ada pertengkaran, di politik ada pertengkaran, di Canberra ada pertengkaran, di mana-mana, di Bondi ada yang kayak gitu. Sedih bukan? Karena sesudah saya perhatikan ada satu kata, keangkuhan ego manusia. Dan itu jangan ada lagi dalam hidup kita di Natal ini. Dan bukan saja di Natal ini, tapi sampai selama-lamanya, biarlah kita tetap pegang itu dalam hidup kita. Kalau orang rendah hati, saudara, Pastor Yapi, dengar, kalau orang rendah hati, dimanapun diam dia. Benar kan? Biasanya bertengkar berkelahi itu karena kita orang Timur itu emosi tinggi. Saya pikir hanya emosi tinggi, padahal ego tinggi orang Timur. Kita orang Timur. Jadi sedikit-sedikit berkelahi karena egonya tinggi. Tetapi kalau kita rendah hati, dihina, nanti Tuhan yang bela. Kita disakiti, Tuhan yang bela. Nanti Tuhan yang akan mengangkat kita. Hari ini saya tidak mau panjangkan lagi, tapi sudah waktunya kita. Saya janji jam 5.30 kita makan ya. Jadi jangan ya. Jangan lagi kita hidup sendiri tanpa Tuhan. Banyak orang
tanyakan Tuhan, ini yang satpamnya. Ingat, Tuhan itu Raja Agung. Kita yang harus bertanya kepada Dia, Tuhan, kemana Engkau mau saya pergi? Saya akan lakukan. Banyak orang kan yang bilang, Tuhan saya mau ke sini, ikut belak. Seakan-akan kayak Tuhan itu suruhannya. Itu salah. Kan banyak hal begitu yang doa kita nggak terjawab. Iya kan? Doa kita terjawab. Itu ada yang kapan hari, ada yang mungkin mau ke Bondai, tapi suara Tuhan bilang, jangan ke Bondai. Ya, benar kan? Dan Tuhan bela, kalau ada di situ kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Benar. Oleh karena itu hari ini kita selesaikan dengan satu kata, Tuhan, aku berlawak menerima Engkau. Aku mau tempatkan Engkau di tempat yang mulia. Mari kita doa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu agar Engkau menuntun hidup kami. Engkau mengubah hidup kami supaya arti dari Natal ini bukan hanya satu pesta, bukan satu perayaan saja, tetapi lebih utama kami memperoleh anugerah yang sudah Engkau siapkan bagi orang-orang yang rela untuk memberikan dirinya dibentuk oleh-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau lahir dalam kandang, tetapi hari ini Tuhan, kami merindukan Engkau lahir di dalam hidup kami. Engkau mengubah hidup kami. Engkau menuntun hidup kami kepada kebenaran, kepada apa yang Kau sudah sediakan kekal selama-lamanya. Firman Tuhan katakan bahwa Engkau adalah Raja kekal, dan hanya Engkau yang dapat memimpin kami. Inilah doa dan permohonan kami. Barang siapa yang hari ini yang mau berkata, Tuhan, biarlah hidupku tempat Engkau menuntun kami. Hidupku ini adalah untuk kemuliaan-Mu. Dan kita semua boleh menaruh tangan di dada sambil datang bagaikan gembala yang bersedia mentaati, dan kita boleh datang katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, mari katakan sama-sama, Tuhan Yesus, inilah aku. Di dalam segala kelemahan, di dalam segala kekurangan, dan segala ada dosa, tapi hati kami mau dibentuk oleh-Mu, dan biarlah Engkau lahirlah dalam hidup kami, menuntun kami supaya kami tidak tersesat di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup selama-lamanya karena Engkau juga hidup selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari Hendrik, ada ya sesuai. Ini satu lagu ya. Dibawa aja ya, jadi mereka itu. Isinya juga. Ya, sebelum kita masuk dalam persembahan, kita ada candlelight. Saya undang untuk keluarga untuk Candlelight nyalain. saya undang kita untuk semua berdiri berdiri. Sudah dapat semua lilinnya.
penasehat ajaib, Raja damai, Bapa kami yang kekal. Terima kasih sekali lagi Tuhan buat kesempatan kalau kami boleh merayakan Natal di sore hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu. Terima kasih sekali lagi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sukacita Natal, damai sejahtera dari Bapa di surga senantiasa penuh dalam setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kepada Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita mau datang, kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu, Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kekuatan di mana Engkau memberi kami kesempatan, kekuatan untuk kami menghasilkan sesuatu. Dan pada kesempatan yang sungguh berbahagia, pada malam hari ini kami mau mengasihi Engkau dengan pemberian kami. Kami mau datang membawa persembahan kami seperti orang Majus yang datang membawa persembahan penyembahan mereka kepada Yesus. Begitu juga kami hari ini, malam hari ini, kami bawa penyembahan kami melalui persembahan yang akan kami bawa ke dalam rumah Tuhan. Kiranya Engkau berkenan, kiranya Engkau disenangkan, dan Engkau memberkati setiap tangan yang sudah membawa persembahan. Berkati kehidupan mereka Tuhan berlipat kali ganda, sehingga berkat Tuhan yang sudah Engkau curahkan dalam hidup mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui gereja ini, melalui tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Saudara, kita sudah selesai
selesai, tapi sebelumnya kita akan ada pengumuman. 2 minggu di depan ini tidak ada kebaktian di sini, tapi saudara welcome untuk ke Marubra dan ke Hills, Castle Hill, karena di sini tempatnya kantor community sini tutup dia libur, jadi kita juga tidak bisa 2 minggu ini. Jadi tanggal 28 dan tanggal 5 Januari kita tanggal 4 kita tidak ada, tapi tanggal 11 Januari kita mulai balik lagi seperti biasa jam 2.30. Jadi jangan sampai datang jangan lupa ya, oh nggak ada orang ini. Nah ini ya, hari ini saya ingin mengundang Pak Konjen untuk ada sedikit kenang mata, senang sedikit ya, dan Ibu ya. Nanti mari Ibu bawa ke sini, nanti Pak ini apa ini dulu yang tadi hadiah yang sudah disediakan siapa? Oh ini mari sini. Mari, ini saya minta Ibu untuk datang memberikan kepada Pak Konjen dan Ibu. Mari sedikit supaya ingat ada saudara-saudara di daerah sini. Mari. Ya, boleh. Dia boleh. Ya. Oh, usia indah. Tidak pernah usia indah. Bukan golden. Usia golden age. Karena kita punya di sini semua yang ada di sini rata-rata sudah golden age. Ada yang sampai 94 juga. Ada 88, ada yang ikut nyanyi tadi 88. Luar biasa di sini. Iya. Terima kasih ya. Amin. Thank you. Siapa yang baru pertama kali datang di tempat ini, kami mengucapkan selamat berkenalan dengan yang lain. Sebentar saat kita beramah-tamah, kita boleh berkenalan satu sama lain. Saya sudah lihat bahwa ternyata satu di belakang, satu duduk di sebelah, ya ada di sini, welcome di sini Pak Johannes untuk waktu itu melayani di sana, ya. Nah, saudara-saudara, meskipun kita berbahagia, tetapi hari Minggu yang lalu, saat kita selesai ibadah, ya jam 5 kita pada pulang masing-masing, ia masih mengantarkan beberapa saudara yang lain. Sesudah itu dia pulang jam 6, sekitar 6.30, mulai sesak nafas, teleponkan ambulans. Tapi karena mungkin ambulans sudah diarahkan ke Bondai pada waktu yang bersamaan dalam tembakan itu, lama datang. Akhirnya saudara kita ya Pak Suhartoto ya Suhartoto, kita panggil dia Coach Cicin, yang meninggal dunia. Hari Selasa ini dia akan dimakamkan di Macquarie Park yang ada di North Drive. Jika saudara ada waktu, mari kita datang ya, mengingat bahwa dia mulai hari pertama kita buka gereja. Mulai hari pertama 30 tahun yang lalu. 30 tahun lebih yang lalu, 33-34 tahun yang lalu dia sudah datang bersama-sama. Setia. Ya. Dia mestinya biasa tiap tahun itu main drama. Ya, yes. Tapi kali ini ada yang bilang nggak usah buat cicinya kali ini ya. Bukan dia yang nggak mau. Oh dia nggak mau ya. Ya, jadi kita akan mendoakan istrinya ada datang hari ini. Mari Jiang maju ke sini ya.
Mari Kian maju ke sini, kita datang berdoa untuk maju ya. Ayo datang Kian, supaya banyak yang kenal. Ya. Kita akan mendoakan. Sesudah itu saya akan meminta Pak Gideon untuk doa berkat. Tapi sebelumnya Pak Tulus ada di sini ya. Doa makan Tulus, doa makan sini. Sekali bisa di sini. Ya Pak Tulus nanti habis ini ya, habis Pak Gideon. Mari doa makan habis ini kita. Mari kita mendoakan Cikian. Pak Gideon datang karena Pak Gideon ini paling teman baik sama Coach Cicin. Tiap hari suka suka sama ketemu telepon satu sama yang lain. Mereka seumur. Ya. Bapak Surgawi, tidak ada kata yang bisa menyampaikan turut berdukanya kami karena saudara kami telah dipanggil oleh Tuhan. Cicin, Coach Cicin Soeharto Latif ini. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau mengasihinya dan mengasihi istrinya, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menguatkan istrinya. Biarlah Engkau selalu menghibur, karena tidak ada seorang pun yang dapat menghibur hati yang kehilangan suami. Tapi Roh Kudus adalah Roh yang mampu, Roh yang menghibur, Roh yang menguatkan. Dan kami percaya Engkau akan menyertai Cikia. Dan kami serahkan acara penguburan dalam tangan kasih. Dan biarlah Engkau menyertai. Dan melalui doa kami ini biarlah Engkau menuntun 3 anak, menantu dan cucu. Biarlah mereka semua dikuatkan Tuhan. Mari Tuhan, Kau sertai, menghibur dan menguatkan Cikia. Karena kami tidak tahu apa yang harus kami katakan, tapi kami mengandalkan Engkau untuk menyertainya, bersamanya, menghiburnya, menjadi suami yang akan menguatkan Cikia saudari kami ini. Berkati dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, dan biarlah penguburan sekali lagi berjalan dalam rencana dan ketentuan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ruth karena iparnya juga waktu yang bersamaan beberapa hari yang lalu meninggal. Tuhan, kemarin Tuhan, biarlah Tuhan menyertai hamba-Mu Ruth Tuhan, karena iparnya meninggal Tuhan. Biarlah Kau campur tangan dengan seluruh anggota keluarga untuk menguburkan besok hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari Pak Tulus datang, dan sesudah itu Pak kedua bagi doa berkat. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan terima nanti berkat dari Pak Gideon. Tapi sebelumnya saya mau lihat berapa banyak yang sudah lama. 8. Saya percaya saya bisa lihat wajah-wajah yang sudah dikenyangkan dengan makanan Tuhan. Amin. Firman Tuhan nanti kita akan mulai dari sana. Saya tidak dibisikkan, tapi saya percaya nanti kita sepakat. Ya, jadi menurut panitia nanti mulai dari baris depan dulu Bapak Ibu Saudara, dari sebelah kanan saya, dan kemudian nanti baru dari sebelah kiri sampai nanti ke belakang bersama-sama. Tambahan juga mungkin nanti kita yang masih bisa menahan lapar, kita utamakan dulu yang senior atau yang sudah tidak tahan banget dalam untuk makan, kita persilakan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kami dikenyangkan oleh firman-Mu hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa kami boleh merayakan kelahiran Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, setiap tahun kami boleh rayakan, ingatkan bahwa kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu, urapi hamba-Mu pakai lebih dahsyat Tuhan, untuk boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan lebih dekat lagi dan lebih banyak lagi. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, berkati gereja-Mu ya Tuhan.
Sekali lagi kami akan menikmati berkat jasmani. Tuhan kami berdoa, kuduskan berkati, menjadi kekuatan, kesehatan bagi tubuh jasmani kami untuk melayani Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah menyediakan, yang sudah mengerjakan, balas berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami pulang, kami siap menerima berkat Tuhan. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan hari ini. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau lahir ke dunia untuk menebus setiap dosa kami. Bapak, kami percaya dalam firman-Mu, setiap orang yang percaya, Kau berikan Roh-Mu dalam kehidupan mereka. Bapak, kami percaya, kami mohon saat ini Tuhan, berikan kami keyakinan yang sungguh Tuhan, kalau Engkau ada di dalam kehidupan kami, Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Bapak, kami percaya bersama-Mu Tuhan, segala berkat kami dunia sudah Kau cukupi. Kami hanya merindukan satu berkat daripada musik sore hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, dengan roh pengenalan akan Kau dengan benar. Turun atas hidup kami, masuk dalam pikiran kami, masuk dalam hati kami, sehingga setiap langkah kami, setiap perkataan kami, setiap rencana kami hanya daripada-Mu Tuhan. Tuntun setiap kami ke jalan yang benar. Firman-Mu adalah kebenaran Tuhan, dan Engkau adalah Allah yang hidup. Sekali lagi Tuhan, mampukan kami untuk disadarkan kalau Engkau hidup dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima berkat pengenalan akan Engkau dengan benar. Amin.